Tempo Channel. Apa kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman sehat? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini saya sudah berada di Padang Panjang. Selamat datang di Kota Padang Panjang, Kota Serabi Mekah, teman-teman. Jadi hari ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Padang Panjang. Untuk teman-teman semua yang penasaran itu tempat apa, tempat yang bersejarah seperti apa, ikuti terus kami, teman-teman. Yuk, saat ini saya sudah sampai di Pusat Informasi Kebudayaan Adat Minangkabau. Jadi di sini saya masuk dari loket pertama. Jadi saya dari pertama tadi saya udah kasih lihat. Itu ada loket pertama. Untuk yang mempunyai parkir yang lebih luas lagi, ada loket dari sebelah sana lagi, di sebelah kiri saya ini. Jadi kita mutar ke arah depan. Ke arah depan ini tepat sebelum apa itu ada tempat parkiran. Di situ ada loket juga. Jadi di sini saya udah bayar loketnya. Untuk dewasa cukup bayar 5.000 aja dan parkir 2.000 di sini, teman-teman. Ini sangat murah. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Ini adalah penampakan pertama dari kita masuk ke atas. Jadi kita di sini, teman-teman, tidak boleh pakai sepatu ke dalam. Jadi kita harus lepas sepatu dulu di luar itu. Nah, ini berdekatan di belakang saya ada lagi beberapa foto-foto yang tersusun rapi. Dan ini pahlawan-pahlawan yang ada di Sumbar. Tuh, Buya Hamka, Tuanku Imam Bonjol, teman-teman. Ini kita menuju ke sisi kiri dari apa ini, teman-teman. Dan ini adalah lemari terakhir dari sisi sebelah sini, teman-teman, sebelah kiri. Oke, teman-teman. Ini adalah toko-toko pejuang, pahlawan pejuang di Sumatera Barat, teman-teman. Ini ada Buya Hamka dan Tuanku Imam Bonjol. Dan ini tepat di kereta api tadi ya, yang kita lewati tadi. Ini waktu itu jalannya masih aktif, teman-teman, keretanya masih aktif ini. Ini ada buku dan kita boleh membaca, teman-teman. Jadi setelah membaca kita susun rapi lagi seperti semula, teman-teman. Dan ini merupakan
senjata yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Ini teman-teman. Dan ini merupakan alat musik yang digunakan zaman dahulu teman-teman. Dan ini aneka ragam pakaian wanita di Payakumbuh. Dan ini adalah berbagai anyaman daun pandan untuk kumpiah nasi. Ini bentuknya teman-teman. Dan ini suntiang pangandeh sejunjung. Ini dari sejunjung. Ini ada kepuak padi lagi teman-teman. Ini dinamakan kepuak padi. Dan masih banyak lagi teman-teman foto yang lainnya dan buku-buku yang tertata rapi di sini teman-teman. Nih. Ini teman-teman merupakan tempat yang kita kunjungi sekarang, Rumah Gadang PDIKM Padang Panjang. Foto tahun 2008. Nih, ukiran yang berada di dinding Rumah Gadang teman-teman. Nih. Ini Rumah Gadang Bukit Sarung Padang Panjang. Nih, ada kunjungan dari Ratu Beatrix dari Belanda 95 ya teman-teman. Sini. Dan sini juga masih menyimpan teman-teman, menyimpan uang dulu, uang zaman dahulu. Nih, banyak teman-teman. Ini pincir dan jembatan beratap. Ini adalah dinding Rumah Gadang Bodi Caniago yang dipenuhi dengan ukiran teman-teman. Dan di sini juga dipenuhi dengan talempong, alat musik dulu teman-teman, talempong. Nih teman-teman. Ini merupakan gedung asrama. Dan ini merupakan perpustakaan. Ini prestasi-prestasi yang pernah didapatkan. Sekarang saya akan menuju ke bawah dari rumah adat ini teman-teman. Di sini di sebelah kanan saya ini ada pakaian adat daerah Sumatera Barat, dan di sini lampu dan segala macamnya teman-teman. Di sini ada semua teman-teman, bermacam
beragam pakaian adat teman-teman. Ini bangunan lama seperti ini, School for Muhammad. Saya juga kurang paham karena di sini kita juga ada pemandunya teman-teman. Kalau kita kurang paham kita bisa bertanya sendiri kepada pemandunya. Dan saya di sini diperkenalkan di teman-teman. Kilang Tebu di Lawang. Ini sekitaran tahun 1911-an teman-teman. Ini pengantin wanita khas Kuto Gadang zaman dahulu. Ini merupakan pakaian adat berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat teman-teman. Ya, tepat di tempat saya berdiri ini, di belakang saya sudah ada ini pelaminan. Ini pelaminan ini merupakan atau yang selalu digunakan untuk orang menikah adat Minangkabau teman-teman. Seperti inilah teman-teman, kalau kita di adat Minang, ini pelaminan selalu digunakan oleh orang yang mau menikah di adat Minang. Dan di luar ini kita juga bisa membeli souvenir kenang-kenangan untuk tanda kita sudah berkunjung ke sini teman-teman. Kita bisa membeli di sini.